Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Diska Riani dengan NPM 2151020171 dari kelas Perbankan Syariah D. Dengan dosen pengampu Diah Mukminatul Hasim MESY. Judul Penerapan Metode Tansin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa sekolah menengah atas. Kata kunci metode Tansin, kemampuan membaca Al-Quran, baca tulis Al-Quran, atau disebut dengan BTQ. Nama jurnal Pendidikan Islam Indonesia, volume 5, nomor 1, tahun Oktober 2022 dengan 17 halaman. Penulis Della Indah Fitriani dan Fitriani Hayati. Berdasarkan analisis jurnal yang saya review data tentang penerapan metode Tansin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa sekolah menengah atas, didapatkan hasil sebagai berikut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 10 IPS Al-Fatah Dago pada mata pelajaran bacaan tulis Al-Quran atau disebut dengan BTQ. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui bagaimana objektif kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 10 IPS SMA Al-Falah Dago. Kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan metode Tansin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 10 IPS SMA Al-Falah Dago. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan metode Tansin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 10 IPS SMA Al-Falah Dago. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode Tansin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan siswa kelas 10 IPS SMA Al-Falah dalam membaca Al-Quran sesuai dengan makhrijul huruf dan kaidah tajwid. Dalam proses belajar mengajar, guru menggunakan langkah klasikal baca, simak, KBS. Guru pun ikut serta mencontohkan bacaan yang baik dan membenarkan bacaan Al-Quran siswa. Adapun langkah-langkah menjalankan metode Tansin, beberapa langkah mengajar membaca Al-Quran dalam pembelajaran. 1. Privat atau sorongan atau individual adalah memberikan materi sesuai dengan kemampuannya menerima pelajaran, sehingga dengan demikian privat yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara satu persatu. 2. Klasikal atau individu, cakupannya lebih luas dibandingkan dengan sorongan atau privat karena klasikal yaitu pembelajaran secara misal atau bersama-sama dalam suatu kelompok atau kelas. 3. Klasikal baca simak KBS, strategis mengajar menggunakan klasikal baca simak yaitu mengajar dengan strategis klasikal yang kemudian dilanjutkan. Mengajar individu tetap disimak oleh pendidik bertahap secara berurutan sampai pada pendidikan yang pelajaran yang tinggi. Demikian apabila ada peserta didik yang membaca, yang lain menyimak, sehingga apabila salah dalam membaca, kawan-kawan dan peserta didik bisa langsung menegurnya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan metode Tansin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, siswa kelas 10 IPS di SMA Al-Falah Dago diperoleh data sebagai berikut. Kemampuan membaca Al-Quran dalam pembelajaran BTQ pada kelas 10 IPS SMA Al-Falah Dago. Siswa dinyatakan bisa baca hanya sekedar bisa aja, belum bisa baca hanya sekedar bisa saja, belum bisa menerapkan kaidah tajwidnya. Sehingga ketika pelafalan makhraj dan mat
ternyata tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Contohnya, ketika membaca ayat pertama Quran Al-Fatihah, kebanyakan siswa yang kurang lancar masih ada yang melafazkan huruf alif dan ain, kha dan ha, yang masih tertukar dalam mengeluarkan bunyi hurufnya. Sedangkan huruf alif dan ain berbeda dalam penempatan makhrajnya. Begitupun dengan ha dan ha, termasuk dalam membaca hukum mat, yaitu memperpanjang waktu suara ketika mengucapkan salah satu huruf-huruf mat. Membedakan mat yang harus dibaca sebanyak 2 harokat dan mat yang harus dibaca minimal 5-6 harokat. Oleh karena itu, seorang dapat dikatakan bisa dan mampu dalam membaca dengan mengetahui dasar ilmu, terutama dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran secara tartil baik dan benar. Adapun kesimpulan dari berdasarkan uraian secara teoritas dan analisis data tentang penerapan metode Tansin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, siswa kelas 10 IPS SMA Al-Falah Dago didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Metode Tansin adalah metode yang menitik beratkan kepada makhraj dan tajwid dalam meningkatkan bacaan Al-Quran, sehingga dapat memperbagus bacaan sesuai kaidah tajwid. Dan metode Tansin sebelum diterapkan di SMA Al-Falah Dago pada mata pelajaran WTQ. 2. Penerapan metode Tansin dalam pembelajaran WTQ yaitu menggunakan langkah-langkah klasikal baca simak atau disebut KBS serta bersama-sama. Dicontohkan terlebih dahulu oleh guru, kemudian bergantian secara individual siswa membaca Al-Quran dan disimak oleh guru, dan tama-tama yang lain diawali dengan pendahuluan kegiatan inti dan penutup. 3. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas, uji homogenitas dapat diketahui data berdistribusi normal dan sama homogen, sehingga dapat menggunakan uji parit sampel detect dan dapat diketahui bahwa nilai hasil belajar kemampuan membaca Al-Quran kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan belajar menggunakan metode Tansin. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan membaca Al-Quran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.